Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nathan dari Ngobrol Bebas. Di pagi ini kami kedatangan narasumber yang akan kami wawancarai mengenai tata tertib di sekolah. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Aldo Ardiansyah, selaku guru tata tertib kita. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Siap. Saya mengundang Bapak di sini untuk menjadi narasumber di podcast kami. Kami akan bertanya seputar tata tertib di sekolah. Ya. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan, kalau boleh tahu upaya apa saja yang dilakukan sekolah untuk mengenalkan tata tertib tersebut, Pak? Jadi upaya sekolah untuk mengenalkan tata tertib tersebut, yang pertama pasti visual dulu. Jadi di sini kan ada di beberapa titik di dinding sekolah, di kantin, dan dimanapun masih ada kan banner tata tertib lah. Di situ visualnya kita mengenalkannya tata tertib sekolah. Terus yang kedua melalui verbal atau ucapan kata-kata. Jadi kita selalu mengedukasi siswa bahwa kalau di sekolah sini tata tertibnya seperti ini. Sudah ya. Baik. Nomor 2, kira-kira bagaimana ya Pak perilaku siswa yang tidak disiplin tersebut? Jadi perilaku siswa yang tidak Disiplin. tersebut, yang pertama biasanya karena ada beberapa banyak faktor ya Mas. Yang pertama mungkin dia karena datang, biasanya kalau di pagi itu datang terlambat kayak gitu. Terus ada aja alasannya mereka. Tapi kita sebagai tata tertib juga tidak langsung menghukum mereka. Jadi kita mengedukasi mereka dulu kenapa kamu telat kayak gitu. Biasanya ada yang bangunnya kesiangan Pak. Jadi dari bangun kesiangan itu mereka kenapa, atau kadang larut malam atau kenapa kan kayak gitu kan biasanya. Jadi kita bisa mengedukasi mereka. Kalau masih jam besok sekolah, kalau tidur minimal jam 9 malam lah, biar bangunnya enggak kesiangan dan enggak datang ke sekolah itu. Terus untuk kalau di sekolah ketika dia masih ada KBM, dia harus mengikuti. Untuk menurut Bapak sendiri, apakah semua siswa memahami dan menaati seluruh peraturan sekolah, Pak? Harusnya sudah. Ya, harusnya sudah. Karena kenapa di sini kan sudah banyak. Tadi yang pertama kan Mas, visual banyak tata tertib di sekolah, dia tinggal membaca. Terus banyak guru-guru juga, warga sekolah juga yang mengedukasi bahwa tata tertib itu seperti ini. Dia harusnya sudah memahami mereka. Mungkin ada beberapa anak yang belum memahami karena dia kurangnya literasi. Di situ kan ada banner-banner, mungkin dia belum sempat membaca, makanya harus dibudayakan literasi juga. Jadi mereka tahu tata tertibnya. Sebagai guru tata tertib, kira-kira apa yang Bapak lakukan ketika ada siswa yang melanggar tata tertib di sekolah? Oke, jadi saya sebagai tata tertib pasti yang pertama menindak mereka. Kalau dia melanggar, yang pasti tindakannya nggak langsung hukuman Mas ya. Kita tanyakan dulu, kita edukasi dulu. Kenapa kita ngobrol, kan banyak kan masalah siswa itu berbeda-beda. Jadi kita ngobrol dulu, masalahmu apa, kamu melanggar, kayak gitu. Kalau sudah mereka alasannya apa telat, baru kita bisa mengasih hukuman mereka. Mungkin hukumannya kan sudah ada, kalau dia melanggarnya kayak telat, mungkin bisa hukuman push up atau sit up, ya kalau cewek kayak gitu. Terus kalau sudah yang melebihi jam 7 kan, biasanya Mas, kalau sudah lebih jam 7 itu harus telepon orang tua, biar kita itu ada bersinambungan antara pihak sekolah dan wali murid. Jadi wali murid juga tahu, oh bahwa anaknya itu datanya telat. Karena kita kan di sini kan dia cuma 8 jam ya sekolah, mulai jam 7 sampai jam 3. Selebihnya kan dia lebih banyak di rumah. Jadi peran orang tua sangatlah penting bagi mereka. Karena orang tua yang harus sering-sering mengedukasi anaknya. Ya, karena kita di sekolah juga hanya 8 jam, yang banyak berinteraksi dengan siswa adalah orang tua. Jadi ya. Setiap siswa yang melanggar tata tertib tentunya diberikan sanksi atau peringatan karena baik. Nah, apa kerugian apa saja yang diperoleh pelanggar tertib tersebut? Nah, yang pasti di sini kan kita juga bekerja sama dengan guru BK. Ya, di situ kan pasti ada
poin-poin. Ya. Contoh terlambat. Kalau terlambat itu poin DBK itu 3. Jadi 3 poin. Kalau dia pakai perhiasan yang kayak gelang-gelang, terus kutekan kayak gitu yang bukan semestinya dipakai, biasanya poinnya itu 5. Poin itu nanti diakumulasi, kalau sudah 100 poin, dia bisa orang tuanya dipanggil. Setelah dipanggil, dia dikembalikan ke orang tuanya. Jadi batasnya poin untuk siswa itu 100 poin. Kalau dia melanggar ya tinggal pelanggarannya apa, ada poin-poinnya di guru BK. Tergantung pelanggarannya, tingkatnya. Kalau boleh tahu apakah masih ada siswa yang bolos saat jam pelajaran, Pak? Kalau bolos mungkin ada masih beberapa siswa. Tapi kan di sini kan selain guru tatip ada juga guru piket kan. Jadi kita bersinergi bersama bahwa di jam-jam rawan, siang kan, anak-anak sudah ngantuk, sudah males kan biasanya. Biasanya keluar kelas ya gitu. Nah, kita sebagai guru tatip dan juga bekerja sama dengan guru BK juga, terus guru piket juga, kita keliling biasanya Mas. Keliling memantau kondisi lingkungan sekolah, kondusif enggak. Mungkin kalau ada di kelas yang keluar ditanya dulu, kenapa kok di luar? Biasanya kan, oh ada guru yang lagi mengajar di luar. Contoh kalau biasanya di sini ada broadcast kan fotografi, nah dia kan harus keluar kelas buat foto. Oke, berarti dia nggak apa-apa keluar, nggak bolos pelajaran kan, dia tetap tugas ya. Tapi kalau ada siswa yang keluar 1-2 ya kita tegur, waktunya siapa, kita tanya gurunya siapa, ada gurunya enggak, kalau enggak ada sudah dikasih tugas atau belum. Jadi kalau sudah kenapa dia keluar, nah, kita suruh masuk lagi, kita kondusifkan lagi kayak gitu. Menurut Bapak, pernahkah sekolah mengalami hambatan dalam mengenalkan guru tatip, Pak? Mengenalkan tata tertib? Ya hambatannya mungkin ya itu tadi, kita kan sudah ada visualnya, sudah verbalnya juga sudah, mungkin literasi mereka mungkin yang kurang kayak gitu. Kendalanya mungkin di situ kan, di sini kan sudah ada banyak kan, kamu di kantin misalnya beli apa, pentol atau apa, di situ kan ada juga kan banner tata tertib, bisa membaca juga. Mungkin kamu kan kurangnya literasi, jadinya yang menghambat kayak gitu. Padahal kita sudah ada tulisan bahwa tata tertib sekolah seperti poin 1-5 lah kayak gitu. Mungkin kurang membaca, jadinya hambatannya di situ. Kurangnya literasi. Hambatannya di situ. Selebihnya lancar, aman. Kira-kira perilaku seperti apa ya Pak yang mempengaruhi perilaku tidak disiplin itu? Ya mungkin perilaku yang menurut disiplin itu kembali ke siswanya masing-masing, karakternya siswa masing-masing. Menurut Bapak dengan cara apa ya agar kita sebagai siswa tidak melanggar tata tertib sekolah? Yang pertama kembali ke diri sendiri Mas ya, dari disiplin yang pertama. Kalau kita sudah disiplin, insya Allah kita nggak akan melanggar tata tertib. Terus tanggung jawab. Kalau sudah kita punya tanggung jawab, pasti saya sudah diberi tugas gini sama guru saya harus mengerjakan. Jadi dia punya rasa tanggung jawab. Apakah peran guru sangat penting untuk membentuk karakter disiplin siswa? Oke, sangat penting karena peran guru kan kedekatan dengan siswa kan pasti kan sering ketemu. Dengan dia sering mengedukasi siswa tersebut akan membentuk karakter mereka yang lebih baik lagi. Jadi mengedukasi dengan hal yang baik, yang positif. Jadinya siswa kan karakternya menjadi bagus. Sering mengingatkan ya gitu. Kira-kira apakah ada peluang siswa untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau perubahan peraturan sekolah? Sangat bisa berperan karena sekarang kan sudah ada MPK kan, Majelis Perwakilan Kelas. Ya dari situ jadi aspirasi teman-temannya bisa disampaikan ke MPK tadi. Terus MPK menyalurkannya bersinergi dengan sekolah ya gitu. Jadi saling bersinergi antara MPK dan sekolah untuk membangun kebijakan. Jadi Pak Aldo sendiri sebagai guru tata tertib, apa pesan Pak Aldo untuk anak-anak yang masih melanggar peraturan sekolah? Oke, jadi pesan saya sebagai tatip di sini untuk siswa-siswa yang masih melanggar tata tertib, pesan saya belajarlah disiplin mulai dari sekarang.
Karena kalau kamu sudah disiplin, insya Allah nanti kamu kan lulus dari sini pasti kan akan masuk ke dunia kerja. Kalau kamu di dunia kerja nggak disiplin, pasti kamu nanti akan dibuang, nggak digunakan. Jadi kalau kamu disiplin, insya Allah kamu nanti akan diperlakukan baik juga dengan tempat kamu bekerja. Udah. Baik, terima kasih Pak Aldo sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Sekian dari Ngobas kali ini. Saya Nathan, see you next time. See you di YouTube SMK Bakti Mulia Pare. Dadah.